Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Afandi Pratama, NIM 415191200096. Mata kuliah Komunikasi Data, dosen pengampu Bapak Watuan Ridwan, STMT. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Dalam hal ini, saya ingin membahas tentang UAS ISAI mata kuliah Komunikasi Data. Jawaban UAS ini dikerjakan hasil analisa sendiri dan berdasarkan referensi yang saya cari oleh diri saya sendiri. Adapun studi kasus yang ingin saya bahas, yang pertama, sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit pandemi COVID-19. Yang kedua, komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Yang ketiga, platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit era pandemi COVID-19. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan atau medis merupakan bidang yang bersifat information intensif, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Rekam medis berbasis komputer atau yang disebut dengan computer-based patient record, salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di rumah sakit. Pengertian rekam medis berbasis komputer bervariasi, akan tetapi secara prinsipnya adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis, demografis, serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah sakit maupun di klinik. Rekam medis berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien baik yang berasal dari hasil pemeriksaan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain, termasuk digitasi dari alat diagnosisi seperti EKG, radiologi, dan yang lainnya, serta sebagai konversi hasil pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya adalah pembahasan. Di masa pandemi saat ini, kesehatan menjadi concern utama pemerintah dan semua pihak, di mana sudah 1 tahun lebih Indonesia masih berperang melawan COVID-19. Tentu peran EMR dalam dunia medis sangat dibutuhkan sebagai penunjang proses pencegahan, perawatan, dan penyembuhan. Selain itu, EMR dapat dijadikan salah satu senjata yang dapat digunakan oleh para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Oleh karena itu, kami ingin membantu memberikan ide atau solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi dan meningkatkan efektivitas penggunaan EMR. Dalam hal ini, saya ingin memberikan solusi dengan konsep integrasi sistem EMR dengan platform kesehatan berbasis big data menggunakan sistem cloud. Konsep ini berfokus dalam melakukan integrasi pada sistem dan penguatan data dalam bentuk big data melalui cloud. Apa itu big data? Big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. B. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah merancang dan menyiapkan arsitektur jaringan untuk menunjukkan proses integrasi. Proses integrasi. Berikut adalah ilustrasi jaringan untuk konsep integrasi tersebut. Dalam hal ini menggunakan sistem cloud sebagai media penghubungnya. Terdapat beberapa device. Yang pertama yaitu device HP sebagai pasien konsultasi dari HP, yang kedua adalah rumah sakit lewat EMR, yang ketiga adalah pasien yang ada di rumah, yang keempat adalah database platform kesehatan yang terintegrasi. Semua device tersebut terhubung ke cloud yang nantinya data yang diterima oleh cloud akan diteruskan ke server big data yang nantinya akan menjadi sebuah big data dan data yang terpusat, lengkap, dan valid. Untuk yang kedua, melakukan kerjasama dengan beberapa platform kesehatan.
Tujuannya adalah agar pasien atau orang dapat melakukan konsultasi kesehatan secara online melalui platform tersebut. Mengingat kondisi pandemi saat ini yang dianjurkan untuk tetap stay at home. Berikut adalah contoh platform kesehatan yang dapat diajak untuk bekerja sama. Yang pertama, Klik Dokter, kedua PLC atau Bersatu Lawan COVID-19, yang ketiga adalah Dokter Halodoc. Sebenarnya masih banyak platform kesehatan yang lainnya, tapi tidak cukup atau tidak muat untuk saya masukkan ke dalam presentasi ini. Untuk yang poin ketiga, yaitu melakukan integrasi database antara sistem EMR dengan platform kesehatan terkait. Integrasi ini dilakukan agar semua database EMR dan platform terkait dapat terhubung yang kemudian akan dijadikan satu dalam bentuk big data. Sehingga rekam medis menjadi terpusat dan lebih lengkap serta valid. Ya, dalam hal ini sistem EMR terhubung ke cloud, terus database platform kesehatan terhubung ke cloud, kemudian dihubungkan ke server big data. C. Skema solusi. Berikut adalah skema solusi yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini menggunakan sistem komunikasi data cloud atau frame relay, yaitu untuk rumah sakit terhubung ke data MR yang nantinya akan dihubungkan ke cloud, kemudian pasien yang ada di rumah terhubung ke cloud, pasien yang menggunakan HP terhubung cloud, serta database platform kesehatan yang sudah terintegrasi terhubung cloud. Nantinya data yang diterima oleh cloud dari beberapa device tersebut akan diteruskan ke server yang akan menjadi big data, yaitu data yang terpusat. Di sini adalah menggambarkan terintegrasinya beberapa database dan antara rumah sakit, platform kesehatan terkait. Untuk rumah sakit yang terintegrasi adalah data sistem EMR. Kesimpulannya adalah, dengan adanya integrasi antara sistem EMR dengan platform kesehatan dengan basis big data menggunakan cloud, data rekam medis dan perawatan dan lain-lain yang ada di rumah sakit lebih terpusat, lengkap, dan valid, sehingga memudahkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang bertugas. Selain itu, konsep ini dapat membantu memudahkan pasien apabila ingin berkonsultasi di masa pandemi, karena pasien dapat berkonsultasi secara online melalui platform kesehatan yang sudah bekerjasama dengan rumah sakit, atau pasien atau tidak perlu datang langsung ke rumah sakit. Jadi untuk solusi ini sangat cocok untuk kondisi saat ini, di mana kita diminta untuk tetap stay at home atau mengurangi mobilitas kita. Kita tinggal buka smartphone, membuka platform, kita sudah bisa konsultasi. Oke, selanjutnya untuk studi kasus nomor 2, yaitu komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Latar belakangnya adalah PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan yaitu protector wiring harness untuk mobil. PT SINA terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi produksi terdapat beberapa bagian, yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda, sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Ketika ada suatu kondisi abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin agar menghentikan proses produksi dan segera memanggil line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini pasti ada waktu yang terhubung karena operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. PT SINA mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi berlangsung kecuali atasan. Tentu, ketika proses memanggil atasan dengan berjalan menuju tempat line leader berada sangatlah tidak efisien, maka perlu adanya sebuah solusi. Lanjut ke pembahasan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di PT SINA, dibutuhkan solusi yang tepat. Dalam hal ini, saya memiliki ide atau solusi dengan membuat sebuah sistem notifikasi atau pemberitahuan pada divisi produksi. Sistem ini disebut dengan andon. Nantinya di divisi produksi akan ditambahkan andon di ruangan maupun di jalur produksi. Kedua andon tersebut saling terhubung. Dalam hal ini, andon dapat dijadikan sebagai media informasi atau pemberitahuan kepada leader apabila terjadi masalah pada jalur produksi, sehingga operator yang tidak perlu mendatangi leader yang ada di ruangan dan tidak perlu menggunakan HP untuk memberitahu leader. Selain itu, Anda juga dapat menampilkan planning produksi, aktual produksi, dan efisiensi produksi di jalur tersebut. Yang untuk poin pertama, yaitu apa sih itu andon?
Undone adalah sebuah notifikasi atau pemberitahuan terkait dibutuhkannya maintenance jika terdapat masalah dalam proses produksi di lini produksi suatu manufaktur. Dengan adanya undone ini akan memudahkan karyawan dalam melakukan identifikasi lokasi permasalahan dan mempercepat penanganan atau problem solving-nya. Ini adalah salah satu contoh undone yang dipakai di salah satu manufaktur. B. Cara kerja undone. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu undone akan terintegrasi langsung dengan mesin atau akan terhubung langsung dengan mesin. Di dalam undone akan ada dua jenis warna sebagai notifikasi. Apabila mesin mengalami masalah, maka di undone akan berwarna merah. Apabila mesin normal, maka undone akan berwarna hijau. Berikut adalah ilustrasi undone-nya. Untuk yang pertama, terdapat beberapa item yang ada di undone. Yang pertama, nama jalur. Nama jalur ini berfungsi sebagai identifikasi yang ada di undone. Karena kalau tidak ada nama jalurnya, maka akan kebingungan bahwa undone ini ada di jalur mana, seperti itu. Yang kedua adalah planning produksi. Dalam hal ini ada plan, yaitu planning produksi planning produksi atau produksi yang akan dicapai di hari tersebut. Terus selanjutnya adalah awal produksi, aktual yang dicapai di jalur tersebut. Yang ketiga adalah efisiensi. Selanjutnya adalah nama mesin. Dalam hal ini di jalur injection line terdapat 4 mesin, yaitu mesin A1, B1, C1, D1. Ya, di sini terdapat perbedaan di mana A1, B1, D1 berwarna hijau, sementara untuk C1 berwarna merah. Untuk yang item berwarna hijau itu menandakan mesin berjalan normal, sementara untuk yang berwarna merah itu menandakan mesin sedang mengalami masalah atau terjadi abnormality di mesin tersebut. Nantinya di semua jalur divisi produksi akan diberikan andon serta di ruangan juga. Yaitu berikut adalah ilustrasi cara kerja andon. Semisal terjadi masalah pada suatu mesin, nanti mesin akan mengirimkan sinyal dan sinyal akan meneruskan ke andon dan di andon akan menyala warna merah. Nantinya andon tersebut akan dilihat oleh engineer atau andon tersebut akan memberikan informasi kepada engineer atau line leader yang nantinya line leader akan menghampiri ke mesin yang mengalami masalah dan mesin tersebut akan dibetulkan. Apabila nanti mesin sudah selesai dibetulkan dan berjalan normal, maka di andon akan berwarna hijau kembali. Ya, dalam hal ini mesin yang paling pojok ini atau di andon paling pojok ini mengalami masalah. Selanjutnya adalah skema solusi andon. Sistem andon ini menggunakan sistem komunikasi data berbasis LAN atau jaringan lokal, di mana mesin produksi akan mengirimkan informasi ke server perusahaan yang kemudian data tersebut akan dimunculkan di andon. Jadi, mesin produksi ketika mengalami masalah akan mengirimkan sinyal ke server perusahaan, akan mengolah dan kemudian akan ditampilkan pada andon. C. Skema pemasangan andon. Andon dipasang di setiap jalur produksi, yaitu injection line, assembly line, dan final line. Dan di ruangan leader juga dipasang. Untuk di ruangan dipasang 3 andon, fungsinya agar dapat memantau dan memonitoring kondisi jalur. Jadi semua andon yang ada di jalur nantinya akan dipasang di ruangan juga atau ditampilkan juga. Fungsinya adalah agar leader dapat memantau semua jalur. Dalam hal ini adalah ilustrasi untuk ini adalah ruangan leader, line leader. Di sini terdapat 3 andon, yaitu pertama injection line, assembly line, dan final line. Nah, di sini adalah ilustrasi untuk jalur assembly line, di mana di assembly line juga terdapat andon. Dalam hal ini mesin untuk kolom 2, mesin B1 sedang mengalami masalah. Jadi di andonnya leader juga sama, untuk assembly line mesin 2 jadi masalah. Jadi andon yang ada di jalur dengan yang ada di ruangan leader itu sama atau terhubung. Sama halnya dengan di assembly line, di injection line dan final line juga sama, memiliki andon masing-masing. Jadi apabila terdapat masalah di salah satu mesin di jalur tersebut akan berwarna merah di andonnya, dan di ruangan leader juga akan terinformasi untuk yang masalah tersebut. Kesimpulannya adalah dengan adanya andon, maka operator tidak perlu mendatangi leader dan tidak perlu menggunakan HP untuk memberitahu leader apabila mesin mengalami masalah, sehingga waktu produksi terbuang sia-sia apabila mesin bermasalah. Selain itu, andon dapat dijadikan sebagai monitoring produksi, yaitu planning produksi, aktual produksi, dan efisiensi produksi.
Selanjutnya untuk studi kasus nomor 3, yaitu platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Latar belakangnya adalah Pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporsehat.com adalah solusi bagi yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital, hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan games yang menjadi teman saat melakukan perjalanan. Platform tersebut juga membantu untuk memastikan bahwa seorang berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara memindai wajah atau face scanning menggunakan pengguna pasporsehat.com. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah skema integrasi, kelebihan dan kekurangan, serta solusi dari kekurangan tersebut. Dalam pengamatan saya, skema integrasi yang digunakan adalah sistem cloud atau frame relay. Berikut adalah skema integrasi. Dalam hal ini menggunakan cloud sebagai penghubung antar device ke server Papa Sehat. Di sini terdapat beberapa device pertama yaitu user menggunakan smartphone atau yang lainnya, kemudian klinik atau lab sebagai tempat vaksinasi atau tes COVID. Yang ketiga adalah operator transportasi sebagai penerima informasi. Yang ketiga adalah e-hack atau platform yang terintegrasi dengan sistem pasporsehat.com, terus kemudian server Kemenkes, di mana tersebut terdapat data diri pengguna user atau data lengkap dari user tersebut. Di mana cloud menjadi penghubung antara device atau informasi yang didapat oleh cloud dari beberapa device tersebut nanti akan diteruskan ke server Pasporsehat dan nantinya server Pasporsehat tersebut akan memberikan informasi kepada user dan operator transportasi. Kurang lebihnya skema integrasinya seperti itu. B, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, untuk yang poin pertama, paspor simpan dan mudah digunakan. Jelas, untuk paspor sehat.com ini sangat mudah diakses karena bisa diakses melalui mobile phone. Untuk yang kedua, sudah terintegrasi dengan e-hack, klinik lab, Kemenkes RI, dan platform kesehatan lainnya. Ketiga, terdapat fitur games yang dapat digunakan ketika perjalanan. Jadi yang hobinya games atau mudah jenuh bisa memanfaatkan games yang ada di pasporsehat.com tersebut. Yang keempat, memiliki fitur face scanning. Untuk kekurangan dari pasporsehat.com ini adalah data berpotensi untuk disalahgunakan apabila bocor ke publik karena di dalam platform tersebut data terintegrasi dengan platform lainnya yang di dalamnya terdapat data penting memenuhi user. Solusi untuk menanggulangi kekurangan pasporsehat.com tersebut seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, kekurangannya terdapat pada penyimpanan data. Apalagi saat ini marak terjadi kebocoran data publik yang terjadi pada platform digital dan kemudian biasanya dijual di web tertentu dan akan disalahgunakan. Biasanya akan disalahgunakan untuk meminjam online lah atau ada yang lainnya. Jadi banyak case yang terjadi atau yang timbul akibat kebocoran data tersebut. Solusi yang saya sarankan adalah menggunakan seni kriptografi yaitu enkripsi, di mana data yang ada dalam server pasporsehat.com dienkripsi. Hal tersebut akan mencegah data yang bocor untuk disalahgunakan. Semisal data tersebut bocor, hacker akan kesulitan untuk membaca data tersebut karena data tidak dapat dibaca atau tulisannya acak karena sudah dienkripsi. Metode enkripsi banyak yang dapat digunakan, salah satunya adalah RSA. RSA adalah salah satu metode terbaik yang digunakan saat ini. Jadi RSA akan menjadi solusi yang tepat untuk menanggulangi kekurangan pada pasporsehat.com. Berikut adalah referensi yang saya ambil atau yang saya gunakan dalam menyusun presentase ini. Sekian dari saya. Afif Fandi Pratama 415191200096. Saya meminta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada yang kurang, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada pihak-pihak terkait, dapat digunakan solusinya, dapat sebagai referensi untuk dapat diimplementasikan dalam kondisi saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.